kasih semua dalam keadaan sehat. Kak Fitri apa kabar? Luar biasa Weh, dong. luar biasa ya, anak-anak Tuhan harus selalu luar biasa ya. Yuk adik-adik, kita akan memulai ibadah sekolah minggu pagi ini. Tapi sebelumnya yuk kita berdoa. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi yang indah ini. Tuhan selalu memberkati kami. Tuhan Yesus, kami memulai ibadah kami Tuhan. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, memberkati kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik, kita semangat untuk memuji Tuhan ya. Adik-adik di rumah, ayo berdiri sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Adalah sukacita di hatiku. Adik-adik boleh ikut gerakan kakak-kakak ya. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku
mau mendengarkan firman Tuhan, kita Cikwit dulu ya. Selamat pagi adik-adik. Selamat datang di Cikwit, cerita Injil Kids. Cikwit selalu menyenangkan, menjadi makanan rohani kita yang bikin kita kuat. Jadi sekarang Cikwit pagi. Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, Tuhan baik dalam hidup kami. Sebentar kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan, Tuhan berkati kami. Dalam nama Yesus, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan semuanya sehat ya. Nah, apakah adik-adik semua sudah sarapan? Nah, waktu sarapan tadi minum apa ya? Ada yang minum susu? Atau ada yang minum teh? Atau ada yang minum jus juga? Nah, kita sarapan supaya kita kuat. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Yesus yang berjalan di atas air. Ayo adik-adik, siapa yang pernah melihat orang berenang? Atau siapa yang bisa berenang? Nah, kalau adik-adik pernah nggak melihat orang berjalan di atas air? Ada yang bisa nggak ya? Atau ada yang pernah melihat? Nah adik-adik, cerita tentang Yesus berjalan di atas air itu tertulis di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-14 ayat 22 sampai 33. Ceritanya seperti ini. Setelah Yesus mengadakan mujizat memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk masuk ke perahu mereka dan mereka berangkat untuk menyeberang ke seberang dengan perahu mereka. Dan Yesus juga meminta orang-orang yang tadi sudah makan itu untuk segera pulang. Dan Yesus mengambil bagian dirinya adalah dia pergi ke atas bukit untuk berdoa. Berdoanya bukan sebentar adik-adik, tapi berdoanya sampai malam. Wah, lama sekali ya. Nah, sementara itu perahu murid-muridnya sudah jauh ada di tengah danau adik-adik. Dan dalam keadaan terombang-ambing karena mereka kena angin kencang dan badai yang sangat kuat di tengah danau. Nah adik-adik, waktu itu sudah tengah malam, kira-kira jam 3 menjelang pagi. Ternyata adik-adik, Yesus baru datang menghampiri perahu murid-murid yang sudah terombang-ambing oleh badai itu. Dan ketika murid-murid itu melihat ada yang berjalan di atas air, mereka mengatakan bahwa wah, itu hantu, tolong, itu hantu. Mereka ketakutan adik-adik. Tetapi Yesus segera berkata kepada mereka, "Hei, tenanglah, ini aku, jangan takut." Lalu adik-adik, Petrus berseru kepada Yesus dan menjawab dia, "Tuhan, apabila itu Engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus menjawab Petrus, "Datanglah." Maka Petrus dengan iman turun dari perahu dan berjalan di atas air untuk datang kepada Yesus. Tetapi ketika Petrus berjalan di atas air, dia mulai merasakan tiupan angin sehingga dia merasa takut dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangan, memegang tangan Petrus, lalu berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapakah engkau bimbang?" Lalu Yesus dan Petrus naik ke perahu, dan seketika angin pun reda. Dan mereka semua yang ada dalam perahu menyembah Yesus dan berkata, "Sesungguhnya Engkau Anak Allah." Wah adik-adik, sepertinya tidak mungkin ya ada manusia yang bisa berjalan di atas air. Tetapi dari bacaan tadi kita bisa melihat bahwa Yesus bisa berjalan di atas air. Itu karena Yesus memiliki kuasa atas dunia ini. Yesus itu adalah Tuhan dan dia berkuasa termasuk atas air adik-adik. Nah, lalu tadi kita juga dengar tuh ada seorang murid yang juga bisa berjalan loh di atas air. Namanya siapa ya tadi ya?
Benar adik-adik, Petrus namanya. Dia bisa berjalan di atas air, namun dia menjadi takut karena ada apa? Ada tiupan angin yang ada di sekitar dia adik-adik. Dan itu membuat dia menjadi lebih takut lagi. Dan akhirnya dia mulai deh tenggelam. Dan ketika dia sudah mulai tenggelam baru dia teriak, "Yesus tolong aku." Padahal dia sudah melakukan loh yang namanya hal seperti yang Yesus lakukan, yaitu berjalan di atas air. Nah adik-adik, ketika kita berharap, kita datang kepada Tuhan, kita jangan sampai seperti Petrus ya. Kita percaya bahwa Yesus mampu menolong kita. Yesus mampu menolong Petrus, berarti Yesus pun mampu untuk menolong kita. Sebab apa? Yesus adalah sang penguasa, atau Yesus adalah yang paling berkuasa atas dunia ini. Nah adik-adik, apakah adik-adik pernah merasa takut? Atau adakah sesuatu yang pernah bikin kalian jadi takut? Kalau kalian takut, apa yang akan kalian lakukan? Adik-adik, ingatlah bahwa ada Tuhan Yesus yang penuh kuasa menjaga kita semua. Jadi kita tidak takut. Ya biasanya kita meminta bantuan kepada orang tua, tetapi yang pertama-tama kita semestinya minta tolong kepada Tuhan Yesus dengan berdoa. Adik-adik, kita punya Tuhan yang hebat. Kuasa Tuhan jauh lebih besar dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Tuhan yang menciptakan dan pemilik alam semesta. Kita harus percaya akan kuasa Tuhan supaya kita tidak dikalahkan dengan ketakutan kita dan akhirnya kita tenggelam seperti Petrus. Nah adik-adik, yuk kita ingat apa yang Tuhan Yesus pesankan buat kita, anak-anaknya. Yesus berkata kepada murid-muridnya dan juga sekarang berkata kepada kita bahwa tenanglah, aku ini, jangan takut. Sekali lagi ya, kita ulangi. Yesus berkata kepada murid-muridnya atau berkata kepada kita juga, tenanglah, aku ini, jangan takut. Jadi adik-adik, kita tidak boleh ragu. Kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong kita dan memberkati kita dengan kuasanya. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Mari terus ingat firman Tuhan ini, simpan di dalam hati, dan juga jangan lupa untuk selalu melakukan firman Tuhan. Oke adik-adik, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar hari ini. Ajar kami untuk senantiasa berharap dan percaya hanya kepada Tuhan. Tuhan yang sanggup menolong kami, Tuhan yang sanggup memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Cikwit pagi. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang sudah kita dengar ini kita mau menyimpan dalam hati kita dan mau melakukannya ya adik-adik. Oke adik-adik, pengumuman buat kita minggu depan tetap ada ibadah sekolah minggu ya, jam 8.30 pagi di channel YouTube GBI Taman Anggrek. Adik-adik jangan lupa untuk beribadah ya, dan juga boleh bagi link ibadahnya di teman-teman adik-adik supaya bisa mengikuti ibadah bersama-sama ya. Dan juga nih ternyata adik-adik kita sudah ada ibadah sekolah minggu secara onsite di Ruang Anggrek 2 di kondominium Taman Anggrek ya adik-adik, jam 10 pagi. Nah adik-adik yang sudah lama gak beribadah boleh datang ke gereja di Ruang Anggrek 2 dan kita bisa beribadah bersama-sama ya adik-adik. Kakak-kakak tunggu loh kedatangannya di Ruang Anggrek 2. Jangan lupa ya, dicatat nih jam 10 pagi ya. Oke adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah di pagi ini. Yuk kita berdoa. Kita berdoa, terima kasih Tuhan Yesus karena Tuhan selalu memberkati kami sehingga kami
sampai ke penghujung ibadah ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami, dapat bertumbuh bagi kehidupan kami. Terima kasih Yesus, Tuhan yang selalu memberkati kami. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.